Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riris Rahmawati dari kelompok 1. Di sini saya akan mereview materi kelompok 6 yang berjudul penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Poin A, ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek hukum. Dalam sengketa ekonomi syariah, maksudnya subjek hukum adalah pelaku hukum. Jadi, para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian yang disebut juga akad syariah, dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindaknya tersebut. Cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai gugatan material paling banyak 200 juta rupiah. Yang kedua, para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama. Ketiga, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1. 4. Alamat tergugat harus diketahui. 5. Pendaftaran perkara menggunakan belangko gugatan. 6. Pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara. 7. Penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari. 8. Hakim tunggal. 9. Adanya pemeriksaan pendahuluan. 10. Tidak ada mediasi. 11. Penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum. 12. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah. 13. Dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban. 14. Waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama. 15. Penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. 16. Tidak ada upaya banding maupun kasasi. 17. Dan yang ada upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Yang selanjutnya, proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Poin A, tahap pra-persidangan. Ada 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran perkara. Pihak yang telah membuat surat gugatan dapat mengajukan gugatannya ke paniteraan pengadilan agama tempat ia tinggal atau tempat tinggal lawannya sesuai dalam isi perjanjiannya. Yang kedua, penetapan majelis hakim. Penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah menjadi hak dan wewenang dari ketua pengadilan agama. Yang ketiga, penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera pengganti. Fungsi panitera pengganti adalah untuk membantu hakim mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, penetapan putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim dalam hal menyelesaikan perkara tersebut. Yang keempat, penetapan hari sidang, biasanya disebut dengan PHS, dan pemanggilan para pihak. Ketika penentuan hari persidangan, maka majelis hakim hendaknya mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang pengadilan agama. Sidang yang pertama telah ditetapkan, maka ketua majelis memerintahkan jurusita pengadilan agama untuk memanggil para pihak untuk menghadiri pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 hari. Ketika surat tersebut memenuhi ketentuan, maka panggilan tersebut dikategorikan
dengan istilah patut dan resmi. Poin B. Tahap persidangan. Acara pemeriksaan persidangan istimewa. Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh pengadilan agama apabila terjadi dalam 3 hal kemungkinan pada perkara, yaitu pertama, terhadap perkara digugurkan, kedua, terhadap perkara dibatalkan, ketiga, terhadap perkara worstek. Yang kedua, acara pemeriksaan persidangan biasa. Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama dan atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan, dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana. Menurut Baldwin, gugatan sederhana merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. Gugatan sederhana adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seseorang pengacara dan materi gugatan tidak besar. Selain itu, pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti pengajuan perkara ke pengadilan umum.